Selamat datang di channel Rani Mat Studio. Seperti janji ibu kemarin, kita akan lanjutkan pembahasan mengenai pertidaksamaan logaritma. Nah, karena kemarin kita sudah membahas mengenai soal-soal yang sedikit lebih mudah, maka sekarang kita akan bahas soal-soal yang cukup menantang lah. Seperti apa? Ayo kita simak. Soal berikutnya, jika setengah log x min 3 ditambah setengah log x plus 4 lebih besar sama dengan min 3, tentukanlah daerah atau himpunan penyelesaiannya. Nah, kita tahu bahwa kalau menemukan soal A log B ditambah A log C, maka ini berubah menjadi A log B kali C. Nah, ini jangan lupa ya. Dengan demikian, maka ini menjadi setengah log A B kali C. X min 3 kali X plus 4. Oke. Nah, lebih besar sama dengan karena ini kita anggap min 3 dulu. Nah, ingat bahwa kita bisa menyelesaikan apabila bilangan pokoknya sama. Nah, di sini belum menjadi bilangan pokok atau belum menjadi logaritma. Maka min 3-nya harus diubah menjadi logaritma. Karena di sini adalah bilangan pokok setengah, cukup kalian kalikan setengah log setengah. Kenapa? Setengah log setengah kan 1 kali min 3 ya tetap min 3, jadi tidak mengubah soal. Oke, kalau di sini 2 maka dikalikannya 2 log 2 gitu ya. Nah, dengan demikian ini menjadi setengah log, kita kalikan x kuadrat, ini betul plus 4x, ini min 3x, min 12, betul lebih besar sama dengan ini pangkatnya harus pindah ke sana. Nah, ingat sifatnya lagi, yaitu jika N kali A log B, maka ini berubah menjadi N-nya pindah jadi pangkat. A log B pangkat N. Nah, ini sifat logaritma ya. Kenapa? Karena biar sama-sama bilangan pokoknya setengah. Ya, jadi kalau ada bilangan di sini dia harus pindah ke belakang ya, itu wajib. Maka ini jadi setengah log setengah pangkat negatif 3 ya. Dengan demikian setengah lognya atau bilangan pokoknya ini bisa dicoret. Nah, karena bilangan pokoknya antara 0 sampai 1, maka tandanya berubah. X kuadrat, ini 4x kurang 3x adalah plus x, min 12, maka tandanya yang lebih besar sama dengan berubah menjadi lebih kecil sama dengan setengah pangkat negatif 3. Oke, setengah pangkat 3 berapa? Setengah kali setengah kali setengah. Iya, 1/8. Kalau setengah pangkat min 3, tinggal dibalik jadi 8/1. Itu cara cepatnya ya. Oh, berarti setengah pangkat min 3 adalah 8. Oke, kita pindah ruas. Maka x kuadrat plus x min 12 pindah min 8 lebih kecil sama dengan 0. Jadi x kuadrat plus x min 12 min 8, min 20 lebih kecil sama dengan 0. Kita faktorkan. X kuadrat adalah x kali x. Dikalikan negatif 20 dijumlahkan positif 1. Plus 5 dan min 4. 5 kali min 4 adalah min 20. 5 ditambah min 4 adalah positif 1. Oke, kita anggap ini sama dengan dulu. Maka x plus 5 sama dengan 0 atau x min 4 sama dengan 0. X-nya sama dengan negatif 5 atau X-nya sama dengan 4. Kita gambar. Ya. Duluan mana, min 5 atau 4? Di sebelah kiri? Pasti negatif dong. Oke, 4. Ambil titik uji berapa? 0, boleh 0 ada di antara min 5 dan 4. Oke, kita uji yang di tengah ke soal ini. Ya. 0 kuadrat ditambah 1 kali 0 dikurangi 20. Apakah betul lebih kecil dari 0? 0 kuadrat 0 tambah 0, 0 dikurangi 20? Negatif 20 apakah betul lebih kecil dari 0? Iya, betul. Maka ini daerah yang betul. Maka ini daerah HP-nya. Paham ya? Lalu syarat berikutnya apa? Syarat berikutnya adalah numerus. Oke. Numerus di sini dalam soal adalah X min 3 dan X plus 4. Jadi yang masukkan ke soal saja ya. Oke, maka numerusnya adalah X min 3. Syarat berikutnya ya, harus numerus lebih besar 0. Numerusnya adalah X min 3. Lebih besar 0 berarti X-nya lebih besar 3. Dan syarat numerus yang satu lagi, X plus 4. Lebih besar 0, maka X-nya lebih besar min 4. Nah, dari ketiga ini kita gabung. Ini tadi kita sudah tahu X-nya antara min 5 sampai 4. Kita gambar ya. Min 5, 4. Oke, kita lihat ada sama dengannya enggak? Oh, ada. Berarti min 5 dan 4-nya bulat penuh ya. Oke, min 5 dan 4-nya bulat penuh. HP-nya ada di tengah. Oke.
maka ini kita arsir. Paham ya? Lalu X lebih besar 3. 3 itu kemana? Iya, 3 itu ada di sebelah kiri angka 4. Oke. Kalau lebih besar berarti ke kanan. Betul. Kita arsir. Nah, kita tahu irisannya ini ya. Oke. Sekarang X lebih besar negatif 4. Oke. X lebih besar negatif 4. Negatif 4 itu ada di sini. Oke. Lebih besar negatif 4 kemana? Iya, ke kanan. Kita arsir lagi. Nah, mana yang diarsir paling banyak atau irisannya? Irisan dari ketiganya. Kalau hanya memenuhi 2 ya berarti himpunan penyelesaiannya himpunan kosong. Harus memenuhi ketiganya, yaitu yang mana? Iya, pinter. Yang memenuhi ketiganya adalah di sini. Maka jawabannya X ada di antara 3 sampai 4. 4-nya tadi bulat penuh ya, berarti ada sama dengan. 3-nya kita lihat. Oh, 3-nya tidak ada sama dengan. Berarti bulat kosong ya. Maka ini juga tidak ada sama dengan. Maka HP-nya adalah X ada di antara 3 sampai 4, di mana 4-nya ikut, 3-nya tidak ikut. Begitu, mudah banget ya. Nah, ini soal terakhir. Seperti apa? Mungkin agak sedikit rumit tapi menantang banget. Yuk kita simak. Oke, jika diketahui soal berikut. X plus 1, basisnya X plus 1, logaritma 2X min 1, lebih besar sama dengan X plus 1, logaritma 3X min 2. Nah, perhatikan, ini kalau di persamaan logaritma, ini adalah bentuk ke 3 atau 4 ya. Nah, coba kamu cek lagi ya. Nanti Ibu share linknya ya di deskripsi. Nah, maka persyaratannya ingat bahwa basis itu kan terbagi 2. Bisa basisnya antara 0 sampai 1, maka karena basisnya X plus 1, ini bisa antara 0 sampai 1. Karena kita mau mencari X, maka plus 1-nya harus pindah ke kiri maupun ke kanan. Atau biar kita hanya mencari hanya di sini X saja, maka ini diapakan tengahnya biar tinggal X. Iya, dikurang 1, oke? Dikurang 1. Maka kalau tengah dikurang 1, kanan juga dikurang 1, kiri juga dikurang 1. Ya, coba 0 kurang 1 adalah iya, negatif 1. X tambah 1 kurang 1 adalah X, 1 kurang 1 adalah 0. Oke, ini persyaratan yang pertama untuk basis antara 0 sampai 1. Syarat berikutnya, karena tadi kita misalkan bahwa X-nya basisnya antara 0 sampai 1, otomatis maka fx sama gx-nya tanda di sini harus berubah kalau basisnya antara 0 sampai 1. Sehingga 2x min 1 tandanya jadi lebih kecil sama dengan 3x kurang 2. Oke? Nah, yuk kita selesaikan. Berarti 2x pindah dikurangi 3x lebih kecil sama dengan min 2. Min 1 pindah jadi positif 1. 2x kurang 3x adalah min x lebih kecil sama dengan min 1. Karena kita mau mencari x, maka kita bagi semuanya dengan koefisien x, yaitu dibagi negatif 1. Min x dibagi min 1 adalah x, min 1 dibagi min 1 adalah 1. Tanda kalau dibagi bilangan negatif atau dikali bilangan negatif berubah. Yang tadinya lebih kecil sama dengan menjadi lebih besar sama dengan. Oke, syarat berikutnya adalah syarat numerus. Numerusnya ada 2. Yang sebelah kiri adalah 2x kurang 1. Syarat numerus ini lebih besar 0, berarti 2x min 1 lebih besar 0. Dan numerus yang sebelah kanan adalah 3x min 2 juga harus lebih besar dari 0. Maka kita cek dulu ya. Numerus yang pertama 2x min 1 harus lebih besar 0. 2x lebih besar dari pindah min 1 jadi 1. X lebih besar dibagi koefisien X dibagi 2 adalah setengah. Karena dibagi positif tanda tidak berubah. Numerus yang kedua 3x kurang 2 itu lebih besar dari 0. 3x lebih besar dari 2. X lebih besar dari 2 per 3. Oke, sekarang kita lihat apakah ada irisannya tidak dari keempat yang sudah kita selesaikan tadi ya. Oke, kita gambar. Yang pertama, X antara min 1 sampai 0. Yang ini. Tidak ada sama dengannya berarti bulat kosong. Antara 0 sampai 1 berarti di tengah. Oke. Lalu berikutnya X lebih besar 1. 1 itu ada di sebelah kanan angka 0. Lebih besar 1 berarti ke kanan. Oke. Satunya ada sama dengan? Ada, berarti dia bulat penuh. Oke. Berikutnya, X lebih besar dari setengah. Setengah itu ada di sebelah kiri angka 1. Nah, atau kita jauhkan saja angka 1-nya ya. Nah, di sini. Nah, setengah ada di antara 0 sampai 1. Oke. Lebih besar setengah berarti kemana? Iya, ke kanan. Berikutnya, X lebih besar 2 per 3. 2 per 3 itu ada di antara setengah sampai 1. Ini 2 per 3.
Lebih besar 2/3 berarti ke kanan. Kita arsir. Nah, apakah ada irisan dari keempatnya? Tidak ada, karena ini berdiri sendiri ya. Jadi tidak ada irisan dari X antara min 1 sampai 0, X lebih besar sama dengan 1, X lebih besar setengah, X lebih besar 2/3, tidak memiliki irisan. Maka untuk basis yang antara 0 sampai 1 tidak ada atau tidak memiliki himpunan penyelesaian. Nah, berarti kita masuk ke basis yang lebih besar dari 1. Basisnya di sini adalah X plus 1. Oke, berarti X plus 1 lebih besar dari 1. Ingat ya, basis lebih besar dari 1. Kalau yang ini tadi basis antara 0 sampai 1. Oke? Nah, berarti X-nya lebih besar 1, ini pindah, iya dikurang 1. Maka X-nya lebih besar 0. Ini yang pertama. Syarat yang kedua, karena basisnya lebih besar dari 1, maka fx tetap lebih besar sama dengan gx, tanda tidak berubah. Oke? Berarti 2x min 1 tetap lebih besar sama dengan 3x min 2. Berarti 2x kurang 3x lebih besar sama dengan min 2, ini pindah jadi plus 1. Min x lebih besar sama dengan min 1 dibagi koefisien X yaitu dibagi negatif 1, maka hasilnya adalah min X bagi min 1 adalah X, tanda dibagi negatif berubah, min 1 dibagi min 1 adalah 1. Ini yang kedua. Syarat yang ketiga yaitu numerus. Nah, kalau numerus sih sama kayak tadi ya, tidak berubah. Numerusnya adalah 2X min 1 lebih besar dari 0, dan satu lagi 3X min 2 lebih besar dari 0. Oke, berarti ini 2X lebih besar dari 1, X lebih besar dari 1/2. Oke, yang ini 3X lebih besar dari 2, X lebih besar dari 2/3. Oke, sekarang kita selesaikan. Mana yang merupakan irisan dari keempat ini? Adakah? Kita cek. Yang pertama, X lebih besar 0. Tidak ada sama dengannya, berarti dia bulat penuh. Bulat kosong. Lebih besar 0 itu berarti ke kanan. Oke, sudah ya. Ups, X lebih kecil sama dengan 1. 1 itu ada di sini. Kalau lebih kecil berarti kemana? Iya, ke kiri. Maka kita arsir. Ada irisannya ya? Oke. Sekarang X lebih besar setengah. Setengah itu ada di antara 0 sampai 1. Oke. Kalau lebih besar setengah berarti kemana? Iya, ke kanan. Ada irisannya? Ada yang setengah sampai 1. X lebih besar 2/3. 2/3 ada di antara setengah dan 1. Oke. Berarti kita buat ini. Ya, diarsir. Arsirnya gimana ya? Oh, gini saja. Oke. Nah, berarti mana irisannya? Iya, irisannya ada di antara 2/3 sampai 1. Nah, tinggal kita cek satunya apakah ada sama dengan? Ada, oke. 2/3-nya apakah ada sama dengan? Tidak ada. Maka HP-nya adalah X ada di antara 2/3 sampai 1. Satunya ikut, 2/3-nya tidak ikut. Jadi begitu, mudah bukan? Oke, ini soal terakhir. Seperti apa? Ayo kita simak. Oke, ini soal terakhir hampir sama dengan persamaan logaritma. Ayo, bentuk keberapa? Kelima atau keenam? Cek lagi ya. Ibu sertakan nanti linknya di deskripsi. Nah, kalau menemukan ada log kuadrat X, kamu ingat bentuk persamaan logaritma yang A log kuadrat fx ditambah B kali log fx plus C sama dengan 0. Ingat? Jadi yang dimisalkannya adalah log fx. Entah di sini bilangan pokoknya A, terserah bebas ya. Nah, maka ini akan dilakukan pemisalan. Betul? Oke, cek lagi ya video Burani sebelumnya. Oke, karena ini merupakan bentuk yang hampir sama, hanya ini berupa pertidaksamaannya. Nah, kita akan selesaikan. Ingat syaratnya bahwa di belakang log atau numerusnya harus sama. Jadi log fx. Cuma di sini lognya dikuadratkan, di sini lognya pangkat 1. Oke. Nah, kita selesaikan. Berarti ini log kuadrat X. Fx-nya adalah X. Nah, di sini juga fx-nya harus X. Maka angka 3-nya harus pindah ke depan. Jadi min 3 kali log X. 10-nya pindah jadi min 10. Lebih besar sama dengan 0. Oke, berarti ini tinggal pemisalan.
Oke, karena apa? Karena fx-nya sudah sama, yaitu log x. Artinya log kuadrat x adalah log x dipangkatkan 2. Ini sama juga dengan ini, ya. Tapi berbeda dengan log x kuadrat, ini tidak sama, ya. Log x kuadrat tidak sama dengan log x dikuadratkan. Ini tidak sama. Hati-hati ya. Jadi kalau ada log kuadrat x, itu tidak sama dengan log x kuadrat, ya. Kalau log kuadrat x ya bentuknya seperti ini, log x-nya dikuadratkan. Kalau log x kuadrat, x-nya saja yang dikuadratkan. Ya, itu bedanya. Oke, kita lanjut. Berarti ini adalah log x yang dikuadratkan dikurangi 3 kali log x dikurangi 10 lebih besar sama dengan 0. Karena fx-nya sudah sama, maka tinggal dimisalkan. Misalkan p sama dengan log x. Oke. Kalau tidak ada bilangan pokok, berarti di sini angka berapa? Iya, 10 ya. Ingat, kalau tidak ada bilangannya, berarti basisnya adalah 10. Sehingga log x itu dimisalkan p, maka ini menjadi p kuadrat kurang 3 kali p, log x-nya p, dikurang 10 lebih besar sama dengan 0. Kamu tinggal faktorkan seperti biasa. P kuadrat adalah p kali p. Dua buah bilangan dikalikan min 10 dijumlahkan min 3. Min 10 adalah perkalian 5 dan 2. Biar hasilnya min 3, mana yang negatif, mana yang positif? Iya, min 5 plus 2. Kita cek ya, min 5 kali 2 adalah min 10, min 5 tambah 2 adalah min 3. Sehingga P min 5 sama dengan 0 atau P plus 2 sama dengan 0. Kita anggap sama dengan dulu. Maka P-nya 5 atau P-nya negatif 2. Nah, kita kembali ke pemisalan. Hampir sama dengan persamaan logaritma kemarin. Tadi P-nya adalah log X ya. Log X sama dengan 5, oke? Tadi Ibu bilang kalau nggak ada bilangannya berarti di sini 10. Kalau diubah jadi eksponen apa ini? Iya, 10 dipangkatkan 5 sama dengan X. Ingat ya, 10 pangkat 5 sama dengan X. Maka X-nya adalah 10 pangkat 5 atau 100.000. Oke, berarti X-nya adalah 100.000. Yang ini, log X sama dengan negatif 2. Ini bilangan pokoknya adalah 10. Maka kalau diubah jadi eksponen, 10 pangkat min 2 sama dengan X. Atau X sama dengan 10 pangkat min 2. 10 pangkat 2 adalah 100, 10 pangkat min 2 adalah 1/100. Oke? Kita gambar. Yang satu 1/100, yang satu 100.000. Oke. Kita ambil satu titik, maunya mana? Oke, misalnya 10. Boleh, 10 ya di sini ya. Oke, kita masukkan angka 10. Ke sini aja ya. Log 10 berapa? 10 log 10, 1. Oke, 1 kuadrat? Iya, 1. Log 10, 1 dikalikan 3? Iya, 3. Dikurangi 10. 1 kurang 3 kurang 10, apakah betul lebih besar 0? 1 kurang 3 adalah negatif 2. Negatif 2, negatif 10 adalah negatif 12. Apakah negatif 12 lebih besar sama dengan 0? Salah. Oh, kalau ini daerah salah, maka kiri kanan adalah daerah yang betul. Sip. Nah, syarat kedua jangan lupa numerus. Numerusnya siapa? Iya, numerusnya adalah X. Maka kita cek ya, syarat numerus. Numerus adalah lebih besar dari 0. Numerusnya adalah X. Maka X lebih besar dari 0. Oke, kita gabung saja. Mana yang X-nya 0? Iya, di sebelah kiri angka 1/100. Lebih besar 0 kemana? Iya, ke kanan. Oke. Mana yang diarsir atau yang ada irisannya? Iya, antara 0 sampai 100. Berarti himpunan penyelesaiannya adalah X antara 0 sampai 1/100 atau X lebih besar dari 100.000. Nah, tinggal kita cek ada sama dengannya enggak? Oke, kalau yang 100.000 dan 1/100 ada sama dengannya ini. Oke? Ada sama dengannya. Yang 1/100 dengan yang 100.000. Kalau 0, oh tidak ada ya, tidak ada sama dengannya. Maka HP-nya adalah ini. X antara 0 sampai 1/100, 1/100 ikut 0-nya enggak, atau X lebih besar dari 100.000. Itu HP-nya. Mudah banget kan? Oke, demikianlah pembahasan kita tentang soal-soal dari pertidaksamaan logaritma. Nah, kita akan jumpa lagi di KD berikutnya. Sampai jumpa.